warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam ya semua teman-teman di sini. Jadi kita di sini karena udah buat janji ya kemarin di grup WA itu. Oke, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya untuk kita saling mengenal terlebih dahulu ya. Soalnya kan ini adalah pertemuan pertama ya kita. Jadi kayak mungkin belum ada yang saling mengenal gitu. Sebelumnya dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Husnul Wafika. Kalian bisa panggil saya Kak Vika, Ibu atau Mbak, senyamannya kalian aja gitu. Oke, nah selanjutnya perkenalan ini dilanjutkan dari teman-teman semua. Nah, pada sesi perkenalan kali ini kalian bisa menyebutkan nama dan hobi kalian masing-masing. Tapi temennya yang pertama, misal nih yang pertama udah nyebutin nama dan hobi, jadi yang kedua itu sebutin nama dan hobi temannya dulu, terus sebutin namanya gitu. Apakah bisa dipahami? Oke, perkenalannya mau dari mana nih? Dari Mas ini. Oke, boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvan, saya dari Prodi Teknik Pengairan Universitas Brawijaya. Hobi saya bermain futsal. Oke, hobinya futsal ya. Ya. Baik, selanjutnya dari Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul, bisa dipanggil Sahrul atau Arul, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan hobi saya sama dengan Mas Alvan, futsal. Oke, lanjut dari mbaknya. Sebutin dulu. Iya, boleh sebutin dulu. Iya, dari awal. Mas Alvan, UB Teknik Perairan, hobinya futsal. Mas Syahrul, Iya. Hukum Ekonomi Syariah, UIN Malang, hobinya futsal juga. Terus saya Lulu, bahasa Inggris, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hobi nonton. Oke, boleh dilanjut di sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Nurul Ananda, Prodi S1 Pendidikan Tata Busana. Untuk hobi badminton. Oke. Baik, bisa dilanjut. Ya, tadi dari Mas Alvan ya. Iya. Hobinya itu main futsal. Kemudian dari Fakultas Perairan, Teknik Perairan Universitas Brawijaya. Kemudian ada Sahrul, hobinya sama Mas Alvan, yaitu futsal juga ya. Dari Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian ada Mbak Lulu, hobinya itu ada nonton, dari jurusan Bahasa Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian ada hobinya itu badminton ya, dari jurusan S1 Tata Busana Universitas Negeri Malang. Kemudian saya perkenalkan, Haikal, dari jurusan Hukum Tata Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hobi jalan-jalan. Halo Ikan. Kalau Hobinya jalan-jalan, dari mana aja nih jalan-jalannya? dari biasa ya, lintas provinsi itu sih. Kemarin habis dari Jogja, kemudian habis dari Bali juga kemarin, dari Sulawesi juga. Dari Mas Alvan mungkin bisa semua. Hobinya teman-temannya semua. Hobi saja atau Nama sama hobinya. ini saya Mas Sahrul. Ini hobinya bermain futsal. Terus tambah dulu hobinya nonton, Banan hobinya badminton, sama Mas Haikal hobinya jalan-jalan. Oke. Baik. Nah, karena kita udah saling mengenal nih satu sama lain, udah hobis, terus teknik jurusannya juga dari berbagai universitas ya, macam-macam. Oke. Nah, sebelumnya apakah kalian ini sudah pernah mengikuti sesi konseling atau belum? Udah. Ya. Oke. Gimana nih perasaannya setelah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Bisa menyelesaikan dalam suatu masalah lah. Oke. Terus dari pengalaman konseling kalian nih, apa sih yang kalian dapat dalam sesi konseling kali ini? Apa sih yang kalian lakuin di dalam sesi konseling?
menguatkan ya, karena dari kalian juga udah pernah nih udah melakukan sesi konseling. Jadi pada sesi konseling kali ini kita akan bersama-sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kita di sini akan berdiskusi gimana sih caranya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang kalian alami. Adapun solusi itu kalian dapatkan dari diri kalian sendiri. Jadi tugas saya hanya membimbing dan membantu kalian hingga kalian itu bisa menemukan solusi dari permasalahan kalian. Apakah bisa dipahami? Oke. Selanjutnya untuk saya sedikit mengingatkan, dalam sesi konseling kali ini kita mempunyai 3 asas ya, yaitu asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Jadi teman-teman di sesi konseling kali ini tuh bisa dengan bebas terbuka menceritakan segala hal apa yang ingin kalian keluarkan, unek-unek perasaan kalian bisa mengeluarkan di sesi konseling kali ini. Adapun dengan syarat dari teman-teman itu bisa menjaga privasi teman-teman lainnya. Jadi apapun yang kita sampaikan di sesi konseling kali ini tidak bisa kita umbar ya gitu. Kita nggak boleh keluarin apa yang kita bahas di sesi konseling kali ini di teman-teman kita yang lain. Gitu. Apakah bisa disepakati? Sepakat. Baik, pada sesi konseling kali ini kita itu mempunyai waktu sekitar 30 menit. Apakah dari teman-teman ini dirasa cukup? Lebih dari cukup. Oke, baik. Nah, mungkin kita bisa mulai nih menceritakan masalah yang kalian alami. Apakah ada yang mau memulai? Mungkin dari saya dulu. Oke, boleh dari Mas Alvan ya. Ya, kalau untuk masalah yang saya alami ya, belakangan ini mungkin saya kecanduan merokok. Jadi saya pengen berhenti lah merokok. Oke, jadi Mas Alvan ini lagi berusaha untuk berhenti merokok gitu ya. Oke, selanjutnya dari Mas Alvan. Ya. Jadi akhir-akhir ini dari kebiasaan saya sebelumnya kan saya itu rajin belajar, sering berdiskusi dengan teman-teman, tapi akhir-akhir ini yang saya rasakan itu malas belajar gitu, karena yang saya rasakan dari faktor lingkungan, sedangkan ketika kita ingin belajar yang sesungguhnya itu dilihat dari faktor lingkungan sekitar kita. Oke, jadi Mas Sarul ini lagi malas belajar gitu karena lingkungan juga Ya. malas gitu ya. Oke, lanjut dari Kak. Kalau masalah saya akhir-akhir ini tuh nggak akhir-akhir ini sih, tapi saya sering ngelakuin ya, udah introspeksi ternyata saya tuh sering nunda-nunda tugas. Jadi kalau dikasih tugas terus deadline-nya masih lama, misal 1 minggu, 1 pekan gitu, saya sering mikir kayak waktunya masih lama, ya udah nanti aja ngerjainnya kayak gitu kan. Terus nanti kalau hasilnya udah keluar dan ternyata nggak maksimal, nanti saya kayak merasa ya kesel sama diri sendiri gitu. Kenapa sih nggak maksimal? Sedangkan harusnya ya udah jelas kan masalahnya kenapa, karena saya nggak ngerjain dari dikasih waktu lama buat ngerjain tapi nggak langsung gitu. Oke, jadi Mbak Lulu ini sering menunda tugas tapi menyesal juga di akhir gitu ya karena menunda tugas itu. Oke, dari Mbak Nanda. Mungkin kalau masalah saya kadang relate di teman-teman sekalian, kadang jengkel sama sifat atau perilaku dari orang, atau misal kadang kumpul di satu tempat atau organisasi atau semacamnya, itu kadang ada yang suka kecoplosan atau apa. Nah itu kan orang beda-beda ya, ada yang apa ya namanya, ada yang kayak ada yang susah. Nah itu relate kan di semua orang mungkin. Oke, baik. Kalau dari selanjutnya dari Mas Haikal. Ya kalau masalah saya sih susah kontrol emosi ya. Kadang ada ini kalau lagi duduk sendiri nih, terus ada yang datang, saya pengen pukul gitu kalau lagi. Soalnya kok bikin emosi orangnya gitu. Jadi Mas Haikal ini gampang emosi gitu ya? Ya, susah, emosinya nggak bisa terkontrol gitu. Nah, dari teman-teman sekalian nih, ada nggak yang masalahnya itu bersedia untuk dibahas di sesi konseling kali ini? Karena di sesi konseling kali ini kita itu hanya akan membahas satu permasalahan terlebih dahulu. Apakah ada dari teman-teman ini ada yang bersedia? Masih ragu-ragu ya?
Oke, kalau masih ragu-ragu mungkin kita bisa rating aja nih dari teman-teman. Nah, mungkin dimulai dari Mas Alvan, ratingnya berapa untuk permasalahan dibahas di sesi konseling kali ini? Kalau untuk dibahas sih mungkin sedikit kecil ya, paling 4/10 lah, karena saya juga sudah mulai mengurangi. Oke, 4/10. Nah, kemudian dari Mas Sarul. Saya rasa masalah saya pribadi itu tidak terlalu penting bagi teman-teman sekalian. Jadi ratingnya itu 4/10 lah. 4/10 juga ya. Oke, nah selanjutnya dari Mbak Lulu. Mungkin masalah saya ini juga dialami sama teman-teman karena mahasiswa ya, sama mahasiswa. Jadi saya rasa kayak penting untuk dibahas di sisi ini. Jadi mungkin 10/10 lah. 10/10. Oh, Keren. Dari Mbak Nanda. 6/10. 6/10. Oke, dari Mas Haikal. Kalau saya 8/10. 8/10. Tapi lebih ini sih, lebih masalahnya Mbak Lulu itu lebih ini relate Iya, sama iya. kita ya. Relate ya sama Jadi teman-teman juga. lebih baik untuk dibahas itu. Oke, baik. Nah, dari Mbak Lulu ini apakah sudah bersedia untuk menceritakan lebih detail nih terkait permasalahan yang Mbak Lulu alami? Ya, bersedia. Oke, boleh diceritakan? Mungkin seperti yang udah saya sharing tadi di awal. Jadi kayak begitu. Saya tuh bukan dibilang orang yang perfeksionis, enggak juga, tapi saya lebih ke menuntut kesempurnaan gitu loh. Nah, ini nggak tahu ya, ini bisa jadi plus atau minus dari diri saya sendiri. Tapi itu contohnya di tugas. Ketika ada tugas, saya tuh mau hasilnya sempurna lah, maksimal, pokoknya semaksimal mungkin. Tapi kadang saya tuh juga males kan orangnya, mageran. Jadi kadang ya udah nanti aja gitu mikirnya. Jadi ditunda-tunda tugas, akhirnya pasnya dekat deadline ngerjainnya nggak maksimal malah, jadi hasilnya juga nggak maksimal. Nah itu ya udah ujung-ujungnya kesel sendiri kayak gitu. Oke, jadi Mbak Lulu ini merasa kurang maksimal gitu ya. Nah, dari Mbak Lulu ini kapan mulai menyadari hal tersebut? Sebenarnya dari awal kuliah sih. Jadi dari awal kuliah itu kayak kalau semester 1 kan biasanya maba tuh masih rajin-rajinnya ya kan, masih kayak kalau dikasih tugas langsung dikerjain atau besoknya langsung dikerjain gitu. Tapi saya udah dari semester 1 emang suka nunda-nunda tugas, jadi pas malam sebelum deadline itu baru dikerjain. Jadi dan ngerjainnya tuh kayak asal-asalan tapi pengen sempurna gitu lah hasilnya. Ya itu gitu sih, agak aneh emang. Oke, apa dampak yang Mbak Lulu rasakan akibat dari menunda-nunda tugas itu? Apakah hal itu merupakan suatu hal yang merugikan atau suatu hal yang bermanfaat untuk Mbak Lulu sendiri? Ya jelas merugikan sih. Kadang tuh kayak pengen nggak nunda-nunda tugas. Sadar kalau nunda-nunda tugas tuh nggak bagus kan, dan pasti bakalan ada efek yang nggak bagus juga. Tapi ya kayak gitu, emang males aja. Oke, jadi Mbak Lulu ini sadar tapi belum punya motivasi gitu ya untuk semangat mengerjakan tugas di awal gitu ya. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan kepada Mbak Lulu? Saya Oke, boleh. ini saya mau bertanya kepada Mbak Lulu, itu apa yang menyebabin Mbak Lulu itu menunda-nunda tugas, mungkin dari HP atau scroll gitu. Kalau saya sih ya kalau kayak scroll medsos itu ya udahlah, semua orang kayak gitu kayaknya ya. Tapi biasanya tuh saya mikir kayak waktunya masih panjang kok, kayak gitu, waktunya masih panjang kok, nanti aja kayak gitu. Terus mager kalau udah ada niat, nanti berapa menit kemudian udah males lagi kayak gitu sih. Dari teman-teman sekalian ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan? Dari Mas Haikal mungkin? Belum ada sih, belum muncul pertanyaan. Oke, dari Mas Sahrul? Dari Mbak Nanda? Belum ada ya? Oke, kalau dari saya nih Mbak Lulu, kan Mbak Lulu ini udah sadar ya menunda tugas itu merupakan hal yang merugikan. Apakah dari Mbak Lulu sendiri ini ada plan ke depannya untuk
gimana sih agar Mbak Lulu itu bisa mengerjakan tugas sesuai apa ya dengan tepat waktu gitu, nggak yang mepet deadline gitu. Anu sih, kalau saya sih lebih ke kalau ada yang ngajak gitu. Kalau misal saya lihat teman-teman pada rajin gitu kan ngerjain tugasnya tepat waktu kayak gitu, itu pasti langsung bangkit sendiri gitu loh keinginannya buat nggak nunda-nunda tugas lagi. Tapi karena sekarang kan anu ya, ngekos ya kita, jadi kayak sendiri, ya udah nanti kalau lihat pas kapan deadline-nya baru dikerjain. Tapi gitu sih, pengennya kalau ada teman-teman atau circle yang rajin-rajin gitu, pengen join yang kayak gitu. Oke. Nah baik, jadi Mbak Lulu ini perlu teman gitu ya ngajakin gitu. Nah dari teman-teman sekalian mungkin ada saran lain lagi untuk Mbak Lulu ini bisa semangat gitu buat ngerjain tugasnya di awal. Aku Boleh. mungkin itu tadi ini ya, sarannya kalau ada yang ngajak teman ya, ngajak apa aja nanti. Oh iya, 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 siap. betul betul. Boleh, berarti mungkin boleh ya dari Mas Alvan mungkin sering ngajakin Ya. Mbak Lulu gitu buat Ya. tugas bareng ya, gitu kan nemenin kan harus Ah, diajakan ya. habis ini terus tugas bareng gitu kan. Ya. Nah, oke, dari teman-teman yang lain mungkin kan ini merupakan masalah yang udah sering kita alamin ya. Mungkin dari teman-teman ada tips gitu yang lain. Saya saran. Kalau saran saya sih, kalau misal dikasih tugas ya sama dosen, mending langsung dikerjain aja daripada ditunda-tunda gitu, biar nggak ini mepet ya. Kalau udah malamnya deadline terus besok dikumpulin, biar mana sih Waktunya kayak lebih perfect lama gitu lah ya. tugasnya dikerjain kalau lebih dikerjain lebih awal gitu. Ya, jadi dari masalah ini mungkin bisa kita tuh bisa ngerjainnya di awal biar waktu ngerjainnya juga lebih banyak gitu Iya. ya. Jadi kita bisa lebih fokus gitu kan, lebih tugasnya juga lebih maksimal gitu ya. Maksimal. Oke, dari Mas Sarul mungkin atau Mbak Nanda? Oh iya, iya. Saya ada sedikit saran. Mungkin ketika diberikan tugas atau apa segala macam, mungkin bisa apa ya, dicatat atau ditulis terus ditempel di dinding, tapi dengan cara yang besar gitu. Ya, agar setiap kita melihat kertas itu pasti kita selalu terbayang-bayang dalam otak kita. Ya, mungkin itu saran dari saya. Oke, bagus sekali saran dari Mas Sarul juga. Jadi kita buat itu ya, Plan. plan. Terus ingat yang biar yang ditulis yang besar itu biar kita ingat terus gitu Ya, ya selalu. tugasnya. Oke, dari Mbak Nanda mungkin ada juga tipsnya? Mungkin untuk saran kayak semacam pasang alat kayak alarm. Kan orang kan nggak lari dari HP kan, pasti HP. Nah itu boleh. Apalagi tugas nggak bukan yang sedikit, banyak kan. Jadi setiap selesai nanti dicatat di HP, tapi yang ada notif. Nanti setiap lihat pasti udah ingat. Tapi bukan yang sekali, kalau boleh yang sekali juga. Oke, bagus sekali. Jadi apa kita memanfaatkan juga HP gitu ya Ya. dari Mbak Nanda. Oke, bagus sekali tips dan saran dari teman-teman sekalian semua. Ini sangat-sangat apa ya, luar biasa ya tips dan sarannya. Mungkin dari Mbak Lulu ada feedback dari berdasarkan tanggapan teman-temannya. Mungkin dari Mas Haikal dulu ya. Saran dari Mas Haikal itu saya udah nerapin sebelumnya sebenarnya, tapi kayak gitu, panas-panas di awal doang. Jadi panas-panas teh ayam. Jadi pernah kayak gitu kan, dikasih tugas langsung dikerjain, tapi itu mungkin cuma 1-2 kali, habis itu udah kembali lagi ke fitrah awal nunda-nunda. Terus dari Mbak Nanda, anu ya, apa ya, reminder gitu ya. Ya, kalau reminder gitu kadang iya make juga alarm biasanya, tapi ya gitu, belum apa ya, paling kalau alarmnya bunyi udah dimatiin kayak gitu ya. Itu tergantung dari orangnya. Terus Ngumpulin mood dulu. iya benar, niat banget itu mesti. Terus dari Mas Sahrul, apa tadi? Buat plan. Terus Iya, ditempel. itu juga udah kok. Ya, jadi sebenarnya di kamar kos itu udah full stick note itu, banyak banget stick note, tapi ujung-ujungnya nggak dibaca, nggak dilihat malah. Jadi kayak cuma ditempel aja Kayaknya gitu. itu kurang besar.
Ya mungkin Lebih nanti baik itu kertas manila Ah, tulis besar. oke ACC. Terus Iya. ya bahkan apa namanya jadwal kuliah aja ya itu tuh saya nulis nempel di tembok tapi nggak pernah dilihat, yang dilihat malah di HP kayak gitu ya. Jadi mungkin ya sarannya nanti dicoba pakai kertas manila. Terus untuk Mas Alwan ya mungkin nanti kalau saya ada tugas saya bilang ke Mas Boleh Alwan boleh ya, kalian. biar nanti dia ya diingetin. Iya. Cuman Oke, dari tips-tips teman-teman ini ada beberapa yang udah dilakuin ya. Nah, dari Mbak Lulu ini apakah pernah membuat kayak skala prioritas gitu? Jadi mengelompokkan tugas-tugas yang deadline-nya lebih awal terus dikerjain lebih awal gitu. Apakah pernah dilakuin? Skala prioritas itu tergantung lagi nggak sih Bu? Jadi kayak misal sesulit apa tingkat soal tugasnya sama seberapa cepat deadline-nya kayak gitu kan. Tapi kalau saya sih lebih ke seberapa cepat deadline-nya sih. Jadi kayak misal tugasnya 3 hari lagi dikumpulin itu yang duluan dikerjain. Oke, nah dari Mbak Lulu ke depannya nih apa yang Mbak Lulu ingin lakukan untuk memperbaiki memperbaiki waktu nugasnya Mbak Lulu gitu agar nggak nunda-nunda. Kalau saya pribadi sih sebenarnya ya nggak bisa nugas di kamar kos, nggak bisa. Jadi kayak di kos itu ya cuma tidur gitu, tidur main HP kayak gitu. Berarti cocok. Emang Jadi- berarti emang perlu Teman. panggilan gitu ya Iya. untuk nugas bareng di luar. Iya, Mungkin emang. dari teman-teman semua bisa nih saling Iya. mendukung Iya. sama Mbak Lulu biar apa tugasnya ini bisa diselesaikan di awal gitu biar bisa apa ya ngerjain tugasnya itu cepet gitu loh. Dengar Mas Barengan ya. Iya barengan mungkin bisa ya habis sesi konseling kali ini. cukup Mas Alwan aja. Iya boleh. Oke dari Mbak Lulu ini kan udah ada nih tipsnya ya. Nah pada sesi konseling kali ini karena kita juga dibatasi oleh waktu ya. Jadi di sesi konseling kali ini kita akan apa ya? Di sesi konseling kali ini saya akan memberikan Mbak Lulu itu sebuah timeline penugasan. Jadi gimana untuk melihat seberapa produktif Mbak Lulu dalam mengerjakan tugas. Apakah setelah sesi konseling kali ini tugas Mbak Lulu itu masih ada yang tertunda atau sudah pengerjaannya itu sudah lebih maksimal atau seperti apa. Nah, adapun hasilnya itu kita akan bahas pada sesi konseling berikutnya. Jadi sesi konseling berikutnya itu kita akan rencanakan kembali sesuai apa jadwal kalian teman-teman semua. Jadi kita akan mungkin diskusi di grup aja ya untuk jadwal sesi konseling keduanya gitu ya. Oke boleh. Baik dari teman-teman sekalian, apakah ada lagi yang ingin disampaikan atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke baik dari mungkin saya bisa minta satu perwakilan ya dari teman-teman mengenai perasaan atau apa yang kalian dapatkan dalam sesi konseling kali ini. Oke mungkin Boleh. dari Mas Alpas. Kalau dari saya untuk sesi bimbingan konseling kali ini cukup menarik ya karena kita bisa saling sharing ya bisa lebih kenal sama satu sama lain kan ya itu aja sih. Baik karena kita dibatasi oleh waktu ya teman-teman mungkin kita bisa akhiri sesi konseling kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya, udah jauh-jauh mungkin udah apa ya melawan rasa malasnya untuk bangkit ya untuk datang ke sini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.